Pernah nggak sih kamu merasa sedikit ragu saat menyebut nama universitas terbuka di depan mahasiswa kampus konvensional? Biasanya reaksinya sama. Oh, UT ya? Nada datar, setengah meremehkan, seolah-olah itu opsi cadangan. Hari ini, kita luruskan dengan data, karena opini bisa bias, tapi angka tidak pernah berbohong. Indonesia punya sekitar 4.416 perguruan tinggi. Dari ribuan itu, universitas terbuka bukan sekedar ikut daftar. UT konsisten masuk 100 besar nasional di berbagai pemeringkatan independen. UI Green Metric, peringkat 35 nasional. Web Metric, peringkat 83 nasional. Unirank, peringkat 95 nasional, recognized and verified. Artinya apa? Dari ribuan kampus di negeri ini, UT ada di jajaran atas, bukan di pinggir, bukan di bayangan, tapi di papan atas. Dan ini kampus yang sering disebut kuliah online doang. Lucu ya? Sekarang mari kita bicara skala. UT punya 525.000 mahasiswa aktif. Total alumninya sudah lebih dari 2 juta orang. Bandingkan dengan kampus besar seperti UI atau UGM yang rata-rata punya 45.000 sampai 50.000 mahasiswa aktif. Secara jumlah, UT setara gabungan 10 universitas besar. Ini bukan kampus kecil yang kebetulan viral. Ini adalah mega university, kategori global untuk kampus dengan mahasiswa di atas 100.000, setara dengan Open University di Inggris atau IGNOU di India. Jadi ketika ada yang bilang, UT itu alternatif. Alternatif untuk siapa? Untuk 500 juta mahasiswa aktif. Sekarang, mari kita masuk ke isu paling sering disalahpahami. UT kan nggak ada tatap muka. Salah besar. UT justru punya 3 sistem pembelajaran yang fleksibel dan ini jarang dimiliki kampus lain secara struktur. 1. Full online, digital learning. UT sudah menggunakan LMS, Tuton, ruang baca virtual, dan ujian daring jauh sebelum pandemi. Saat 2020 banyak kampus panik belajar Zoom, UT sudah puluhan tahun hidup di sistem ini. 2. Offline, tatap muka atau TTM. Bagi yang ingin diskusi langsung, tersedia tutorial tatap muka di berbagai daerah, termasuk praktikum untuk jurusan tertentu. Ada Pokjar, ada komunitas belajar fisik. 3. Hybrid atau blended learning. Mau kombinasi? Bisa. Mau Tuton untuk mata kuliah ringan dan TTM untuk yang sulit? Bisa. Mau kuliah sambil kerja di Hong Kong? Bisa. Mau ikut Tuweb via video conference real time? Bisa. Pertanyaannya, kampus mana lagi di Indonesia yang benar-benar memberi opsi seluas ini? Fleksibel bukan berarti mudah. Justru di UT, tidak ada dosen yang mengejar kamu. Tidak ada absen yang memaksa kamu hadir hanya demi tanda tangan. Kalau kamu malas, kamu tenggelam. Kalau kamu disiplin, kamu naik kelas secara mental. Lulus dari UT bukan soal duduk 16 kali di kelas, tapi soal konsistensi, tanggung jawab, dan kemandirian. Dan dunia kerja hari ini lebih butuh itu daripada sekedar IPK tinggi. Sekarang kita bicara soal kualitas. UT resmi menjadi PTN-BH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, sejak 2022. Status ini adalah level tertinggi PTN di Indonesia, setara UI, ITB, dan UGM. Artinya, negara mengakui kapasitas manajerial, akademik, dan tata kelolanya. Sebagian besar prodi terakreditasi BAN PT. UT juga mendapat pengakuan dari ICDE, International Council of Open and Distance Education. Sistem manajemennya mengantongi sertifikasi ISO. Masih mau bilang ini kampus asal online? Sekarang, bagian yang mungkin paling provokatif. Indonesia meluluskan sekitar 1,5 sampai 1,7 juta sarjana per tahun. Tapi pengangguran terdidik tetap ada. Kenapa? Karena banyak kampus fokus pada gedung, bukan sistem. Fokus pada gengsi, bukan efisiensi. Fokus pada eksklusivitas, bukan akses. Sementara UT membuktikan satu hal sederhana, bahwa pendidikan berkualitas tidak harus mahal, tidak harus eksklusif, tidak harus membangun gedung megah di setiap kota. Dengan biaya sekitar 1,3 juta per semester, tergantung prodi,
Tanpa uang pangkal puluhan juta, UT membuka pintu bagi masyarakat yang selama ini tidak punya akses. Ini bukan sekedar model kuliah. Sekarang ini kita adalah masuk ke demokratisasi pertanyaan yang pendidikan lebih dalam. dalam skala masif. Kalau UT Dan sudah mungkin masuk top justru 100 itu nasional, yang membuat punya sebagian orang tidak nyaman. 525.000 plus Karena mahasiswa UT membuktikan aktif, satu 2 hal yang juta radikal, alumni, bahwa status kualitas PTNBH, tidak selalu sejalan sistem dengan digital kemewahan, matang. dan Lalu bahwa kenapa masa masih depan sering pendidikan diremehkan? mungkin bukan tentang Jawabannya siapa yang paling sederhana. mahal, tapi Karena siapa UT yang paling meruntuhkan efisien, ilusi. inklusif, Ilusi dan bahwa adaptif. kampus harus mahal agar Ini berkualitas. baru permulaan. Ilusi bahwa belajar harus duduk di kelas agar sah. Ilusi eksklusivitas sama dengan keunggulan. Padahal dunia sudah berubah. Hari ini, universitas bukan lagi sekedar tempat belajar. Ia adalah entitas ekonomi. PTNBH seperti UI, ITB, UGM, dan sekarang UT dituntut mandiri secara finansial. Mereka membangun unit usaha, bekerja sama dengan industri, mengelola riset menjadi produk. Itu bukan hal negatif, itu realitas. Tapi disinilah keunikan UT terlihat jelas. UT tidak membangun kemewahan sebagai daya tarik. UT membangun sistem. Dengan ratusan ribu mahasiswa tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 30 negara, UT mengelola logistik modul, platform digital, ujian online dan layanan akademik dalam skala yang nyaris setara korporasi besar. Itu bukan kampus kecil, itu manajemen raksasa. Dan ketika kampus lain baru belajar digitalisasi karena pandemi, UT sudah puluhan tahun hidup dalam ekosistem itu. Siapa sebenarnya yang lebih siap menghadapi masa depan? Sekarang mari kita lihat realitas nasional. Indonesia punya lebih kurang 4.416 perguruan tinggi. Sekitar 1,5 sampai 1,7 juta lulusan lahir setiap tahun. Namun pengangguran terdidik tetap ada. Kenapa? Karena kuantitas tidak selalu sejalan dengan kualitas. Karena banyak kampus membuka jurusan populer tapi jemu. Karena tidak semua institusi punya sistem yang adaptif terhadap perubahan zaman. Disinilah UT mengambil posisi yang berbeda. UT tidak menjual gaya hidup kampus. UT menjual akses dan ketahanan. Sebagian besar mahasiswa UT adalah pekerja. 70–80% diantaranya sudah bekerja sambil kuliah. Artinya apa? Artinya lulusan UT bukan baru belajar dunia kerja setelah wisuda. Mereka sudah hidup di dalamnya. Mereka bukan hanya belajar teori. Mereka belajar manajemen waktu, disiplin, tekanan, tanggung jawab. Itu soft skill yang tidak selalu diajarkan di ruang kelas konvensional. Dan industri hari ini mencari itu. Bukan hanya IPK, bukan hanya nama kampus, tapi daya tahan. Apakah UI, UGM, ITB kampus hebat? Tentu. Data QS 2026 menunjukkan UI di peringkat 189 dunia. Itu pencapaian luar biasa. Tapi tidak semua orang punya akses ke sana. Tidak semua orang punya privilege waktu, biaya, dan lokasi. UT hadir untuk menjawab celah itu. Bukan untuk bersaing dalam gengsi, tapi untuk memastikan pendidikan tinggi tidak hanya milik yang mampu. Dan faktanya, dengan biaya sekitar 1 jutaan rupiah per semester, tanpa uang pangkal puluhan juta, UT tetap mampu masuk top 100 nasional, berstatus PTNBH, memiliki standar ujian nasional yang seragam, meluluskan lebih dari 100.000 mahasiswa dalam periode tertentu. Itu bukan kompromi kualitas, itu efisiensi sistem. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak. Bayangkan seorang pekerja migran di Hong Kong. Bayangkan seorang guru honorer di pelosok Papua. Bayangkan seorang anggota TNI yang bertugas jauh dari keluarga. Mereka tetap bisa kuliah, tetap bisa lulus, tetap bisa naik kelas secara sosial. Karena ada universitas terbuka. Itulah revolusinya. Bukan pada gedung, bukan pada fasilitas mewah, tapi pada akses. Dan untuk kamu pejuang jaket kuning mustard, kalau selama ini kamu pernah merasa harus menjelaskan panjang lebar ketika orang bertanya, UT itu gimana sih? Sekarang kamu punya jawabannya. Top 100 nasional, 525.000 plus mahasiswa aktif, 2 juta alumni, PTNBH, sistem online, offline, dan hybrid yang matang.
Kita tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun untuk merasa layak, karena sejarah akan mencatat sesuatu yang sederhana. Di saat sebagian kampus sibuk mempertahankan eksklusivitas, universitas terbuka memilih membuka pintu. Dan ketika masa depan pendidikan benar-benar menjadi digital, fleksibel dan berbasis efisiensi, mungkin dunia baru akan sadar bahwa yang diremehkan selama ini bukan kampus biasa, tapi raksasa yang memang tidak pernah perlu berteriak untuk membuktikan diri. Dan raksasa itu memakai jaket kuning. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena di sini kita tidak takut pada pertanyaan. Like dan share kalau konten ini layak dibahas. Subscribe kalau kamu berani melihat sisi yang tak terlihat dan jarang disadari.